Oke, jadi yang berikutnya di sini ada metode pusat gravitasi. Jadi kalau misalnya metode pusat gravitasi ini tujuannya adalah untuk menentukan lokasi pusat distribusi, di mana tujuan ya pasti adalah untuk minimalkan biaya distribusi. Karena memang untuk kan di sini kan kalau misalnya perusahaan itu memiliki banyak jaringan distribusi ya, harus distribusi ke tempat A atau tempat B, tempat C dan D. Nah, maka dari itu di sini supaya biar gak jauh-jauh dari masing-masing tempatnya untuk melakukan distribusi, maka perusahaan ini bisa menempatkan pada satu tempat yang mungkin bisa dikatakan di tengah-tengah ya, biar gak terlalu jauh. Nah, untuk menentukan kita bisa menggunakan metode pusat gravitasi. Nah, di sini ada contohnya, yaitu contohnya di halaman 391 kalau di buku. Di sini contohnya yaitu Queens Discount Department Store, rantai 4 gerai seperti Target yang besar, memiliki lokasi gerai di Chicago, Pittsburgh, New York, dan Atlanta. Mereka saat ini sedang dipasok oleh sebuah gudang tua dan kurang memadai di Pittsburgh, situs rantai gerai yang pertama. Perusahaan ini menemukan beberapa lokasi sentral yang mana akan dibangun gudang yang baru. Di sini ada 4 tempat, yaitu Chicago, Pittsburgh, New York, sama Atlanta. Di mana di sini untuk jumlah kuantitas yang dikirim tiap bulannya untuk yang Chicago itu adalah 2000 unit. Kalau Pittsburgh ini 1000 unit, New York ini 1000 unit, dan Atlanta 2000 unit. Nah, selanjutnya untuk menentukan pusat gravitasinya, ini kita bisa menentukan dengan rumus ini. Yaitu untuk yang koordinat X, jadi kita tuh menggunakan koordinat. Masih ingat di matematika SMA sih, atau matematika bisnis ya harusnya ada. Jadi menentukan lokal tempatnya dengan menggunakan koordinat. Jadi kalau untuk bagian, berarti kan X, Y, berarti ini X-nya dulu. Ini kan kita lihat gambarnya aja. Di sini kan untuk masing-masingnya di sini ada Chicago ini ternyata letaknya di X-nya adalah 30, Y-nya ada di 120. Lalu New York itu ada di 130. Di sini kan dia 130. Lalu bagian sumbu Y-nya itu ada juga 130 di bagian utaranya. Jadi kan secara lintang utara dan selatan. Utara dan selatan bagian vertikal, kalau yang timur dan barat bagian horizontalnya. Terus di sini ada Pittsburgh itu di 90 dan 110. Dan yang ini ada Atlanta 60 di bagian sumbu X-nya, yaitu di bagian timur baratnya, dan di sumbu Y-nya itu ada di titik 40. Nah, untuk menentukan metode pusat gravitasinya, kita menentukan berdasarkan masing-masing dari koordinatnya. Untuk misalnya koordinat X, nah ini adalah untuk masing-masing koordinat, di mana untuk koordinat X itu kita menentukannya dari titik masing-masing tempatnya dikalikan dengan jumlah kontainer yang dikirimkan atau yang jumlah unitnya yang dikirimkan setiap, entah itu tergantung soalnya setiap bulan atau setiap harinya atau setiap tahunnya gitu. Jadi di sini untuk pertama di sini adalah berarti ini yang Chicago. Ini yang Chicago. Nah, untuk yang bagian Chicago itu di sini dia bagian X-nya itu adalah 30. Maka di sini 30 dikalikan dengan jumlah yang dikirim setiap bulannya yaitu $2.000. Berarti di sini dikalikan dengan $2.000. Ditambahkan dengan berikutnya yaitu Pittsburgh. Jadi Pittsburgh ini X-nya adalah di 90.90.
yaitu ini 90, dikalikan dengan jumlah yang dikirimkan setiap bulannya yang Pittsburgh yaitu 1000. Itu dikalikan dengan 1000, ini yang Pittsburgh. Lalu selanjutnya, berikutnya ada New York. New York di sini dia di titik 130 X-nya. Berarti di sini 130, ini New York. 130 dikalikan dengan jumlah permintaannya selama 1 bulan yaitu 1000. Dikalikan dengan 1000. Dan terakhir yaitu Atlanta. Atlanta di sini X-nya adalah 60. 60 ini Atlanta dikalikan dengan jumlah yang diminta dalam 1 bulan yaitu di Atlanta yaitu 2000. Lalu dibagi dengan jumlah permintaan keseluruhannya. Di mana di sini untuk yang Chicago ada 2000, Pittsburgh 1000, New York 1000 dan Atlantanya 2000. Ini kan jumlah keseluruhan, jumlah permintaan. Nah ini kita kalau misalnya setelah kalikan semua, lalu ditambahkan, dibagi dengan berapa ini? 2000, 1000, 1000, 4000, 6000. Nah ini kan total 6000, hasilnya adalah 66,7. Ini untuk yang titik X-nya, lalu kalau titik Y-nya juga sama, seperti tadi, berarti ini juga yang, berarti ya Chicago dulu. Berarti Chicago ini yang di bagian titik Y ya sekarang. Kalau misalnya Y koordinat, berarti yang diambil adalah bagian Y-nya. Bagian Y-nya di sini adalah 120, berarti di sini juga 120 dikalikan dengan jumlah permintaannya. Gitu dan seterusnya. Ini berarti Pittsburgh. Terus ini New York. Dan terakhir Atlanta. Dan ini semuanya adalah titik, ini titik Y-nya. Kalau yang ini titik X. Dari masing-masing tempatnya. Lalu dibagi juga dengan jumlah permintaan sama. Maka kita temukan di sini untuk titik Y-nya, Y koordinatnya adalah di titik 93,3. Jadi kalau misalnya ditempatkan pusat gravitasinya itu di sini titik X-nya yaitu 66,7 dan titik Y-nya itu adalah 93,3 berdasarkan tadi yang sudah dihitung di sini. Jadi anggapannya di sini dia lebih ke center, lebih tengahnya itu dari seluruh 4 tempat ini ada di titik 66,7, 93,3.